Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Rizky Isnaini-Novan dan saya sendiri Karima Novalinida akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Yang pertama akan menjelaskan tentang definisi mukjizat, yakni saudara Rizky. Definisi mukjizat. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab A'jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Pengertian mukjizat dipahami bila pelaku mukjiz mampu melemahkan pihak lain. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata bermakna mubalaghah, dan mukjizat merupakan hal yang dapat melemahkan manusia untuk individu maupun kelompok untuk membuat suatu hal atau suatu yang menyalahi adat kebiasaan dan menyalahi hukuman adat yang diciptakan Allah SWT bagi orang yang menyakiti Nabi atau orang zalim sebagai saksi atas kenabiannya. Sedangkan ada Quraisy Hibab menyimpulkan mukjizat merupakan suatu peristiwa hebat yang terjadi melalui orang yang mengaku nabi sebagai kebenaran kenabiannya yang ditunjukkan kepada orang yang ragu untuk mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan itu. Perlu diketahui bahwa kata mukjizat itu tidak ada di Al-Quran. Tetapi untuk menjelaskan mukjizat, Al-Quran menggunakan ayat atau bayinat. Yang pertama berarti perkabaran ilahi yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran di Quran Surat Al-Baqarah ayat 252, Al-An'am ayat 4, Yunus ayat 7, Al-Baqarah ayat 159, Ali Imran ayat 86, Yunus ayat 150. Sedangkan yang kedua berarti mukjizat atau tanda bukti di Quran Surat Ali Imran ayat 49, Al-A'raf ayat 126, Al-Mu'min ayat 78, Al-A'raf ayat 105, An-Nahl ayat 44, dan At-Taha ayat 72. Perbedaan mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Ada beberapa perbedaan antara mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang diberikan pada para nabi sebelumnya. Antara lain, yang pertama, mukjizat nabi sebelumnya bersifat fisik, yang artinya akan habis jika masa nabi tersebut sudah berlalu dan akan digantikan dengan mukjizat nabi selanjutnya. Sedangkan mukjizat Al-Quran tidak akan pernah habis ataupun berhenti karena bersifat abadi dan berkelanjutan, sehingga masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran sampai hari ini. Yang selanjutnya, mukjizat Nabi sebelumnya mengarah dan terfokus pada pandangan supaya dapat menarik perhatian orang-orang pada zaman tersebut kepada perintah kenabian dari Nabi pada zaman tersebut. Sedangkan mukjizat Al-Quran terfokus pada terbukanya hati dan akal manusia tentang Islam. Karena itu, daya pengaruh dari Al-Quran masih bertahan. Sementara mukjizat yang terfokus pada pandangan akan mudah dilupakan dengan bergantinya waktu ke waktu. Yang selanjutnya, mukjizat Nabi sebelumnya di luar isi kandungan dari kitab yang mereka anut atau pelajari, karena fungsi utama mukjizat tersebut hanya untuk menguatkan kenabian, sehingga perlu dibuktikan dengan mukjizat tersebut. Contohnya, tongkat menjadi ular, dibakar tidak terbakar, menghidupkan orang mati. Tidak ada hubungan dengan isi dari kitab Zabur, Taurat ataupun Injil. Sedangkan mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat yang bersesuaian dan memperkuat isi risalah kenabian yang ada. Yang selanjutnya, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa aspek kemukjizatan. Yang pertama, aspek kebahasaan. Gaya bahasa pada Al-Quran. Gaya bahasa yang digunakan pada Al-Quran dapat membuat orang-orang Arab saat itu kagum dan terpesona karena mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab maupun non-Arab. Itulah salah satu kemukjizatan yang dimiliki oleh Al-Quran dalam aspek kebahasaan, yakni susunan Al-Quran. Susunan gaya bahasanya tidak dapat disamakan oleh karya terbaik apapun. Yang selanjutnya, aspek berita gaib. Di dalam Al-Quran
mempunyai kemujizatan, yakni dapat menceritakan masa lampau ataupun masa yang akan datang. Yang pertama, berita gaib masa lampau. Salah satu kemujizatan Al-Quran yakni menceritakan atau menjelaskan kisah-kisah lama yang sudah tidak tertulis dalam cerita-cerita Arab saat itu. Walaupun dapat ditemukan pada kajian bersejarah, tetapi tidak akan ditemukan terlengkap yang diceritakan dalam Al-Quran. Seperti kisah Nabi Nuh yang sudah diceritakan dan dituliskan dalam Quran surat Hud ayat 49, dan sudah dibuktikan dengan penelitian antropologi yang sangat terbantu oleh narasi atau teks kisah Nabi Nuh yang terdapat pada Al-Quran. Yang selanjutnya, kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iran. Kaum Ad dan Samud merupakan kaum Nabi Soleh dan Hud yang sudah dituliskan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 4-7 yang menceritakan kehancuran kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Iran yang sudah dituliskan atau diungkapkan pada Quran surat Al-Fajr ayat 6-8, dan sudah dibuktikan dengan adanya temuan bangunan tua yang diduga sebagian dari kota Iran. Yang selanjutnya, tenggelamnya dan selamatnya jasad Fir'aun. Telah ditemukan sebanyak atau lebih 30 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun pada Al-Quran, yakni diungkapkan oleh Quran surat Yunus ayat 90-92. Dari sepenggal kisah di atas merupakan bukti bahwa di dalam Al-Quran menceritakan kisah masa lampau yang dapat membuktikan bahwa mustahil jika Al-Quran merupakan buatan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berita gaib masa yang akan datang. Selain menjelaskan berita-berita ataupun kisah di masa lampau, di dalam Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, baik yang ada di dunia maupun akhirat nanti. Beberapa contohnya yakni kemenangan umat Islam atas Quraisy yang sudah ditulis di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 45. Kemudian kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Berita ini terkait tentang kemenangan bangsa Romawi yang merupakan kemenangan umat Islam sekaligus yang dituliskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-5. Yang selanjutnya adalah aspek isyarat ilmiah. Salah satu aspek lainnya dari kemujizatan Al-Quran ialah di dalam Al-Quran menuliskan banyaknya isyarat ilmiah yang belum diketahui oleh manusia kecuali pada abad bahkan tahun akhir-akhir ini. Banyaknya isyarat tersebut dapat dilihat dari beberapa bidang ilmu pengetahuan yang ada, misalnya bidang ilmu astronomi seperti penciptaan alam berdasarkan teori Big Bang yang sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang selanjutnya, lapisan gas sebelum penciptaan galaksi dan sudah tercantumkan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 11. Dan selanjutnya yakni bentuk bulat oval bumi yang sudah dijelaskan pada Quran surat Luqman ayat 29 dan sudah dibuktikan dari beberapa ilmuwan. Yang selanjutnya dalam bidang geologi, seperti banyak gunung sebagai tiang, dan sudah dibuktikan oleh para ahli geologi.
dan sudah tercantum di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 31 dan juga Quran surat Al-Naba ayat 6-7. Yang selanjutnya, gunung-gunung berdiri tegak. Dan dijelaskan di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 32 tentang gunung-gunung yang sudah terpancangkan atau dipancangkan oleh Allah SWT dengan kokoh dan teguh. Dengan demikian juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 19. Dan masih banyak lagi isyarat ilmiah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.